yakni tentang menyimak berbagai hukum Islam dengan bimbingan para ulama mazhab. Ini terkait Abah Hermana yang men-share di grup yang memang sengaja tidak dijawab di grup. Kita akan bahas di sini. Ini terkait daripada fikih 4 mazhab, yakni diantaranya ajaran Imam Syafi'i yang mulai ditinggalkan. Yang pertama, haram mencukur jenggot sampai habis pelotos. Pertanyaannya, betulkah Imam Syafi'i mengharamkan mencukur jenggot sampai habis? Baik, kita akan pertama-tama menyampaikan dulu dalil tentang memelihara jenggot ini, jemaah. Yang pertama kita sampaikan hadis riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khaliful musyrikin." Berbedalah dengan orang-orang musyrik. Waffirul liha, dan panjangkanlah jenggot. Wa ahfus syawarib, dan cukurlah kumis. Ini hadis terkait dengan memelihara jenggot. Yang kedua, hadis riwayat Imam Muslim dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Di sana Rasul bersabda, "Ashrun minal fitrah." Ada 10 yang termasuk fitrah, yang termasuk kesucian. Fa'adda minha a'fa ul-lihyah, i'fa al-lihyah. Di antaranya dari 10 itu adalah memanjangkan jenggot, ya, atau memelihara jenggot. Nah, jemaah yang Allah muliakan, 2 hadis ini yang akan kita bahas bersama, karena para ulama mazhab sama sumber hukumnya hadisnya ini, dan mereka mustahil tidak tahu dalilnya. Pasti mereka tahu dalilnya dari mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Mereka semua tahu dalilnya, sama dalilnya. Namun jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, sebagaimana kita telah belajar bahwa saat ada dalil dari Al-Quran maupun dari hadis atau nabawi, maka para ulama biasanya berbeda dalam menyimpulkan hukum. Yang perlu kita pahami sama-sama. Kita udah belajar itu, ya. Hadisnya sama, dalilnya sama, tapi mereka biasanya itu akan berbeda dalam menyimpulkan hukumnya. Sehingga memelihara jenggot ini, suka atau tidak suka, secara ilmiah itu telah dijabarkan oleh para ulama bahwa hukumnya terbagi menjadi 3. Memelihara jenggot, yang pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga mubah. Jadi ada 3, suka atau tidak suka. Memang itulah ilmiahnya. Para ulama menjelaskan bahwa hukum memelihara jenggot itu terbagi menjadi 3. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga mubah. Mari sama-sama kita lihat argumentasi dari masing-masing para ulama mazhab dalam berpendapat. Yang pertama, yang mewajibkan memelihara jenggot. Artinya jemaah, kalau yang namanya wajib dikerjakan dapat pahala, ditinggalin dosa. Artinya bagi yang berpendapat wajib memelihara jenggot, maka nggak boleh dicukur, nggak boleh dipotong, kan hukumnya wajib. Dari mana dasarnya? Dari lafaz. Lafaz hadisnya menyatakan bahwa, ya, di situ disebutkan waffirul liha, panjangkan jenggot, pelihara jenggot, itu wajib. Lafaznya lafaz wajib. Sehingga ulama yang berpendapat demikian menghukumi wajib memelihara jenggot.
Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, yang kedua, ya, yang kedua nih, karena biasanya kalau yang wajib ini, yang hukumnya wajib memelihara jenggot itu biasanya dari kalangan mazhab zahiri, yakni yang tekstual, yang dia apa adanya memahami nas, memahami teks. Kalau itu adanya seperti itu, perintahnya seperti itu, dipanjangkan jenggot, dipelihara jenggot, hukumnya wajib. Baik, sekarang kita perhatikan dulu sebelum saya sampaikan nanti nama-nama para ulamanya. Yang kedua, yang menghukumi sunnah. Artinya yang namanya sunnah dari ujung manapun, ya, dari hulu ke hilir misalnya, atau dari manapun di dunia ini, yang namanya sunnah kalau dikerjain berpahala, ditinggalin tidak dosa. Kalau yang mengatakan sunnah itu dikerjain dapat pahala, ditinggalin rugi, nah itu buatan orang sekarang aja. Ya, betul juga gitu. Memang rugi, nah pahala kalau ditinggalin ya rugi gitu. Tapi definisi yang baku bahwa sunnah itu adalah kalau dikerjain dapat pahala, ditinggalin jadi dosa. Nah, yang berpendapat sunnah ini berargumentasi bahwa setiap perintah itu tidak mesti wajib hukumnya. Buktinya, salat sunnah ada perintah, tapi hukumnya sunnah. Puasa juga perintah, tapi hukumnya sunnah. Jadi banyak salat sunnah, puasa sunnah yang dia bentuknya perintah atau fi'il amr, tapi ulama menghukuminya kebanyakan adalah sunnah. Ya, contoh tadi puasa sunnah, kemudian sholat sunnah. Itu perintah, tapi hukumnya menjadi sunnah. Ini alasannya. Yang kedua, alasan ulama yang mensunnahkan memelihara jenggot adalah tidak semua orang bisa tumbuh jenggot. Tidak semua. Jadi sejak lahir memang dia tidak memiliki jenggot. Walaupun dikasih obat tumbuh jenggot, nggak tumbuh dia. Karena dari sejak lahir memang tidak ada jenggotnya. Ya, oleh karenanya mereka berargumentasi bahwa memelihara jenggot hukumnya sunnah atau tidak wajib. Lalu jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, yang ketiga, ada yang berpendapat memelihara jenggot hukumnya mubah. Jadi dia mau melihara boleh, tidak memelihara juga boleh, dia tidak mencukur boleh, mencukur juga boleh gitu. Nah, apa alasannya? Alasannya atau argumentasinya jamaah yang dirahmati Allah yang memubahkan ini, mereka memakai ilat. Coba perhatikan tadi dalil yang pertama, khaliful musyrikin. Berbedalah dengan orang-orang musyrik kalian semua. Ilatnya pada saat itu orang-orang musyrik, orang-orang majusi, dia suka banget tradisinya memanjangkan kumis, kemudian mencukur pelontos jenggot. Itu tradisi orang-orang musyrik, tradisi orang-orang majusi. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan bahwa selisihi mereka, bedain mereka dengan cara cukur kumis, pelihara jenggot, panjangkan jenggot. Jadi ulama yang membolehkan silakan memelihara jenggot, silakan memotong jenggot, bebaslah pokoknya. Itu argumentasinya karena ilatnya. Bahwa ilatnya pada saat itu bukan terletak pada memelihara jenggotnya sebenarnya, bukan memanjangkan jenggotnya, tapi ilatnya lebih kepada untuk supaya beda dengan orang-orang musyrik. Makanya kalau ilat nih, berarti kan orang-orang musyrik dulu begitu ya, kumisnya dipanjangin, jenggotnya dihabisin, dipelontos. Kalau sekarang kan enggak. Orang musyrik, orang majusi kadang melebihi Syekh Chandra, iya kan? Jadi sama gitu. Jadi udah hilang ilatnya. Itu yang pertama.
Mereka memubahkan memelihara boleh memelihara boleh, tidak memelihara juga boleh. Yang kedua, alasan mereka adalah adanya ketidakadilan. Makanya mereka membolehkan. Di mana tidak adilnya? Enak dong yang ada jenggotnya dari sejak lahir, dia dapat pahala sunnah kek, dia dapat pahala wajib kek. Nah ini dari sejak lahir dia tidak ada jenggot, bagaimana ini? Begitu argumentasinya. Ya, ketidakadilan. Jamaah yang Allah muliakan. Ini masuk di akal, logik gitu ya. Karena memang kalau misalkan dipikir-pikir ya, karena memang ada, kalau rambut udah pasti dari sejak lahir ada rambut, bayi-bayi itu ada rambut sejak lahir. Kemudian kuku juga ada, kan 10 sunnah yang fitrah kan diantaranya ada potong kuku, cabut bulu ketiak, kemudian cukur bulu kemaluan, kan gitu, ya kan? Tapi jamaah dirahmati Allah Ta'ala, tidak semua anak yang lahir terus sampai dewasa itu dia punya jenggot gitu. Banyak ya. Mungkin kalau di Arab udah biasa ya, banyak numbuh jenggot walaupun masih muda. Tapi di Indonesia ini jarang sekali, atau mungkin sedikit jumlahnya yang dia ada jenggotnya. Dan ada benar yang lapor ke saya bahwa dia sudah berusaha pengen banget kayak Ustaz Salman gitu, tapi dia sudah berusaha pakai obat penumbuh jenggot tapi nggak numbuh-numbuh. Ada jemaah. Jadi memang ini masuk akal ya, bahwa kenapa mereka memubahkan masalah jenggot, karena adanya ketidakadilan. Jadi mereka yang memubahkan ini sama sekali nggak mengingkari hadis ini, tidak sama sekali, nggak mengingkari hadis ini, nggak jauh pangkang dari api kalau dia mengingkari hadis dari Nabi SAW, nggak mungkin ya. Nah itulah jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, beberapa hukum terkait dengan memelihara jenggot gitu. Nah sekarang yang berikutnya adalah menurut jumhur ulama nih jamaah, ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah, bahwa yang mencukur jenggot secara pelontos hukumnya haram. 3 ulama mazhab, Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah. Mereka berpendapat orang yang mencukur jenggot pelontos itu hukumnya haram. Jamaah, waktu saya haji tahun 2018, tidak sedikit jamaah haji yang laki-laki tanpa pengetahuan saya sebagai ketua rombongan, dia mencukur habis jenggot tuh. Saya kaget gitu. Masya Allah, ini kok kenapa bisa jadi seperti ini? Harusnya yang dipelontos itu rambutnya, bukan jenggotnya. Ini jenggotnya hampir, katanya buat apa ya mereka beralasannya? Biar bersih atau apa, saya nggak paham. Tapi saya kaget karena udah tradisi, ternyata orang haji itu kalau udah selesai, udah beres pelaksanaan haji, jenggotnya sampai dihabisin. Yang tadinya ada jenggotnya, pulang nggak ada jenggotnya. Ini bukan menurut saya, tapi menurut Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah, bahwa yang mencukur jenggot secara pelontos itu hukumnya haram. Ya. Kemudian yang kedua, kalau menurut mazhab Syafi'iyah, yang mencukur jenggot secara pelontos itu hukumnya makruh. Berarti apa yang disampaikan dalam layar ini atau meme ini, haram mencukur habis pelontos jenggot, ajaran Imam Syafi'i yang mulai ditinggalkan, keliru. Karena Imam Syafi'i berpendapat bahwa hukumnya makruh. Yang tepat itu menurut Hanafiyah, menurut Malikiyah, menurut Hanabilah, mencukur jenggot secara pelontos itu hukumnya haram. Sedangkan menurut Syafi'iyah makruh. Berarti satu ya, kurang tepat.
Tapi jamaah yang dirahmati Allah, ini kan perkara mencukur sampai habis ya, sampai pelontos. Tapi tetap kita kembali kepada 3 hukum tadi. Ya, yang wajib, yang sunnah, dan yang mubah. Jadi mungkin barangkali jamaah haji yang dipelontos jenggotnya itu bisa mengambil yang sunnah atau bisa mengambil yang mubah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, karena saya pribadi jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala tentu lebih mendukung dirapikan saja. Kalau mau dirapikan atau dicukur, dipotong, tapi ada batasan-batasannya, tidak sampai pelontos gitu. Tapi bagi jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, mengambil pendapat yang wajib silakan, pendapat yang sunnah juga silakan, pendapat yang mubah juga silakan, karena ini adalah ikhtilaf mu'tabar, amat jadinya jamaah yang dirahmati Allah ya. Tapi kalau saya sendiri, mohon maaf, walaupun saya dari dulu ya, bukan hanya sekarang, itu meyakini ngambil pendapat bahwa memelihara jenggot hukumnya sunnah, itu aja ya. Saya dari dulu ya, sunnah, saya ambilnya sunnah. Cuman kaget aja karena ternyata waktu mereka haji itu ternyata udah tradisi. Karena saya kaget gitu ya, kenapa jenggotnya yang dipelontos bukan rambutnya gitu. Kadang rambutnya yang nggak dipelontos, rambutnya cuman ya walaupun sah gitu ya, cuman kan sunnahnya kan kalau rambut digundul ya kan dapat doa ampunan berapa kali tuh ya kan. Nah, itu mestinya sempat kaget gitu. Ternyata itu udah tradisi, jadi saya nggak kaget lagi ya. Udah tradisi, kalau habis selesai melakukan haji mereka beli itu alat pencukur jenggot gitu, mereka habisin jenggot mereka. Ya mungkin ya kita berhusnudzon, berbaik sangka, mungkin mereka tidak mengambil pendapat yang wajib atau yang sunnah, tapi mereka pendapat yang mubah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, itu yang terkait dengan jenggot ya. Jadi fix bahwa yang tertulis di sini yang disampaikan oleh Abah Hermana dalam grup Muslim Bela Kasa, ajaran Imam Syafi'i yang mulai ditinggalkan, haram mencukur habis jenggot ya atau pelontos, berarti ini kurang tepat karena yang mengharamkan bukan Imam Syafi'i, justru Imam Syafi'i hanya dalam tanda petik memakruhkan. Kalau makruh itu artinya adalah kalau ditinggalin dapat pahala. Makruh itu kalau ditinggalin dapat pahala, dikerjain dia tidak berdosa ya. Jadi kalau ditinggalin justru dapat pahala kalau makruh. Itu yang pertama jemaah yang Allah muliakan.